The Revenge, bagian 8, Red 21 Plus, oleh Neng Neng. Pagi yang cerah, mentari menyembul malu-malu, menembus salah satu gorden di sebuah kamar ruang perawatan. Kiara terbangun kala netranya tertusuk cahaya yang menyilaukan. Mengerjap, lalu menggisik matanya sendiri. Kali ini badannya terasa jauh lebih baik dari sebulan yang lalu, meski terkadang denyutan di kepalanya masih saja sering terasa. Namun dokter sudah meresepkan obat yang akan dikonsumsi Kiara agar sakit di kepalanya mereda. Kiara tersenyum lembut, kala netranya yang baru saja terbuka menatap pada sesosok manusia yang masih terlelap di atas sofa. Dari semalam posisinya masih saja sama. Kiara diam-diam mengagumi wajah tegas pria yang telah berhasil mencuri hatinya sejak beberapa tahun yang lalu tersebut. Tiba-tiba tubuh itu menggeliat, membuat Kiara mengerjap kaget karena ketahuan tengah menatap wajah tampan tersebut. Pagi. Pria itu menatap Kiara masih dengan posisinya yang sama. Setelah sebelumnya sempat meregangkan tubuh seksinya dengan gerakan ringan. Pasti tubuhnya terasa pegal karena tidur di sofa yang sempit itu, pikir Kiara. Pagi. Kiara menjawab dengan terbata. Merasa terharu karena pria yang dikaguminya kini menyapanya dengan lembut. Bahkan dulu sekali, pria itu sering menyapanya, namun dengan kondisi yang berbeda tentu saja. Jika sebelumnya Kiara disapa sebagai seorang adik, namun kini Kiara merasa berbeda dengan tatapan Andra. Mungkinkah rasa Kiara akan terbalas setelah kepergian istrinya? Bolehkah jika Kiara menjadi serakah berharap Andra juga bisa membalas perasaannya? Bagaimana keadaanmu hari ini? Andra bangkit, masih dengan tatapan tertuju pada Kiara. Jauh lebih baik, Mas. Kiara menunduk malu-malu. Rona merah telah menghiasi pipinya semenjak sapaan pertama dari mulut Andra. Kamu akan segera pulang jika kondisimu sebaik ini. Andra mendekat lalu meraba kening Kiara dengan lembut, memanggutkan kepalanya berulang kali, layaknya seorang dokter yang tengah memeriksa pasiennya. Gugup, tangan Kiara refleks menepis tangan Andra yang masih berada di keningnya. Maaf, Mas. Dengan menggigit bibir bagian bawahnya, Kiara terbata diliputi rasa gugup. It's okay, Kia. Aku tahu kamu masih merasa canggung padaku. Hei, kamu sudah memaafkan kesalahanku tempo lalu, bukan? Andra menatap Kiara dengan intens, menilik kedalaman mata Kiara. Aku sudah memaafkannya, Mas. Aku paham, kamu pasti masih syok saat itu. Kiara mengernyit, lalu memegang kepalanya yang tiba-tiba saja terasa berdenyut, kala ingatannya melayang pada kejadian 1 bulan silam. Terima kasih, Kia. Aku tahu kamu perempuan yang baik. Andra semakin mendekat, lalu tiba-tiba saja tangannya terentang memeluk tubuh Kiara. Sementara itu Kiara semakin menegang. Denyutan di kepalanya perlahan menghilang seiring dengan betapa eratnya pelukan Andra. Pelukan takut akan kehilangan. Bolehkah Kiara menyimpulkannya demikian? Pelukan ini adalah pelukan pertama bagi Kiara. Seumur hidupnya, Kiara tidak pernah berpelukan dengan lawan jenis. Andra adalah orang pertama yang memeluk Kia. Sementara itu, Andra mengeraskan rahangnya. Memeluk Kiara dalam keadaan sesadar ini tentu saja adalah hal yang paling memuakkan bagi hidupnya. Pelukannya semakin mengerat karena luapan amarah dan kebenciannya pada perempuan yang berada di dekapannya kini. Maaf, karena tidak bisa melindungi istri dan calon anakmu. Lirih, Kia di dalam pelukan Andra, membuat tubuh Andra kembali bergetar. Seketika kebenciannya semakin menjadi. Ini sudah menjadi takdirnya. Gumam Andra dengan geraman tertahan, membuat Kiara mengernyit kala mendengar suara Andra. Seketika Andra melepaskan pelukannya pada Kiara. Mereka kompak menatap pada sumber suara. Terlihat beberapa dokter dan suster sudah berada di ampang pintu. Mereka berjejer rapi untuk memeriksa Kiara. Selamat pagi, Nona Kiara. Sapa salah satu di antara mereka. Tersenyum lalu mulai berjalan memasuki ruangan. Pagi, dokter. Kiara tersenyum malu-malu karena kedapatan tengah berpelukan dengan Andra. Sementara Andra segera berlalu, kembali duduk di kursi memainkan ponselnya, seolah sudah tidak peduli lagi pada Kiara. Maaf mengganggu waktunya. Dokter tersenyum sambil menyiapkan peralatan medisnya.
Tidak apa-apa, Kiara menggeleng dengan malu-malu. Sementara itu semburat di pipinya semakin ketara. Semuanya sudah stabil. Dokter memanggutkan kepalanya berulang kali, lalu menatap Kiara dengan intens kala dokter tengah memeriksa kepalanya. Obatnya jangan lupa diminum ya. 2 minggu lagi harus kembali kontrol ke sini. Saran dokter sambil kembali membenahi peralatannya. Beberapa suster membantu melepaskan alat bantu yang selama ini menopang hidup Kiara, melepaskan jarum infus dan merapikan benda-benda di sekitar Kiara. Kalau begitu, kami permisi dulu. Mari Nona Kiara, mari Pak Andra. Dokter memundurkan langkah setelah berpamitan. Ada yang bisa aku bantu? Andra kembali mendekat setelah dokter pergi, mencoba untuk membantu Kiara membereskan barang-barangnya. Tidak, Mas. Terima kasih. Kiara menggeleng lalu berusaha turun dari atas berangkar. No, biar aku saja yang membereskan semuanya. Kamu masih butuh pemulihan. Kamu duduk saja di sini, dan aku yang akan melakukan semuanya untukmu. Andra tersenyum manis. Tangannya mulai lincah mengemasi pakaian dan barang-barang Kiara. Terima kasih, Mas. Kiara tersenyum, lalu kembali duduk dengan tenang di sisi ranjang, memperhatikan Andra yang mulai sibuk berkemas. Untuk pertama kalinya dalam hidup Kiara, ada orang lain yang mau seperhatian ini padanya. Hati Kiara semakin jatuh pada Andra. Ayo kita pergi. Andra sudah dengan koper di tangan kirinya bersiap melaju, sementara tangan kanannya menggandeng Kiara yang tengah menegang. Kenapa? Masih ada yang sakit? Andra menatap Kiara yang masih mematung menatap tangan yang tengah menggandeng bahunya. Tidak, terima kasih Mas. Kiara gugup. Perlahan dia berjalan keluar dari ruangan tempatnya sebulan yang lalu dirawat. Kamu mau makan dulu? Atau mau langsung pulang ke rumah? Tanya Andra ketika mereka sudah berada di tengah perjalanan. Kiara masih memikirkan pilihan dari Andra. Bagaimana jika kita makan dulu saja? 1 bulan di rumah sakit, pasti makananmu sangat tidak enak. Andra bergidik, sementara pandangannya masih tertuju ke depan. Boleh, jika tidak merepotkan Mas Andra. Kiara menunduk malu-malu. Tentu tidak. Anything for you, Kia. Andra mengedipkan sebelah matanya pada Kiara, yang tengah menatapnya kagum. Rona di wajah Kiara mulai muncul. Gadis itu kembali merasa malu dengan perlakuan Andra. Mobil berhenti di parkiran sebuah resto ternama di ibu kota. Andra mulai melepas seatbelt yang melilit tubuhnya, lalu meraih seatbelt Kiara untuk membantu gadis itu melepasnya. Namun, seketika tubuh Andra menegang, kala tangan Kiara memegang tangannya cukup erat. Kiara menatap Andra dalam jarak yang sangat dekat. Andra mengerutkan dahinya bingung. Kenapa? Tanya Andra menatap mani Kiara lekat. Posisi seperti ini membuat Kiara semakin gugup. Bahkan napas Andra terasa hangat menerpa wajahnya. Namun Kiara harus tetap bertanya untuk meyakinkan hatinya. Apa Mas Andra tulus melakukan semua ini padaku?